Hei, subscribe dulu lah. Halo semuanya, jumpa lagi di video reaction Noi hari ini ya. Semoga semuanya selalu di dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke ya guys ya, ternyata bukan hanya bahasa Indonesia yang populer di Malaysia ya guys ya, dan juga bahkan dari video sebelumnya bahasa Indonesia banyak juga dipergunakan oleh anak-anak milenial di Malaysia. Tapi ternyata bukan hanya bahasanya ya, lagu-lagu berbahasa Indonesia pun sangat digemari di luar negeri ya, terutama Malaysia. Terbukti dengan video unggahan dari channel Atanua Media ya, yang berjudul "Tak Hanya Bahasa Indonesia, Lagu dan Musik Indonesia Pun Populer di Malaysia." Oke ya, tanpa buang waktu, kita lihat dulu aja videonya sama-sama. Oke, stay tune terus ya. Halo, salam jumpa lagi di channel ini. Ya, kali ini kita akan mereact video tentang lagu ataupun musik Indonesia di negeri jiran. Ada banyak video yang mengulas tentang lagu dan musik Indonesia di negara Malaysia. Kita ketahui artis-artis Indonesia kerap kali melakukan konser di Malaysia seperti Ungu, Wali Band, ST12, Dewa 19, Rosa, Kangen Band, Anmes Kamaleng, dan masih banyak artis-artis Indonesia lainnya yang melakukan konser musik di Malaysia. Pertanyaannya, benarkah lagu-lagu dari Indonesia menguasai pasar musik di Malaysia? Dan beginilah pendapat yang diungkapkan oleh penikmat musik di Malaysia. Lagu Indonesia dia unik dia selalu yang trendy, yang baru, yang beat dia pun yang lain daripada yang lain. Indonesia sebab dia ada kelainan daripada muzik-muzik yang macam mungkin dalam dia cari tersendiri lah. Entah dari segi alunan tu berbeza. Lagu dia lebih romantik, lirik dia lebih meaningful. Melodi dia pun lebih sedap, lebih sedap. Daripada kalau Melayu yang buat-buat ni macam banyak rap, macam tak berapa sedap lah dengar. Sebab lagu Melayu macam banyak merepek je sekarang ni. Bagi saya tak dengar lagu Melayu yang kebanyakannya saya dengar macam Hafiz tu je lah, macam Catchy sikit lah, bagi saya catchy sikit daripada orang Malaysia punya lagu. Sebab Malaysia punya lagu basically dia sama je, tentak sama, muzik sama, irama sama. Dia punya seni dalam karya dia bila dalam lirik dia, daripada jenis ritma muzik dia memang berlainan. Nah, ternyata warga Malaysia menyukai lagu-lagu asal Indonesia. Dan bagaimana pendapat dari para musisi-musisi asal Malaysia? Terus berang semakin dahsyat melanda pesada hiburan kita. Ini bukan lagi soal siapa lebih popular atau siapa lebih hebat, tapi dah menyentuh soal maruah bangsa kita dan maruah negara kita. Tapi siapa peduli? Kesannya akan redup dengan industri ini kan, dalam kemerdekaan kita kembali balik dijajah. Kesannya kita semua tahu di mata masyarakat muzik kita macam tak ada nombor lah. Bila kita panggil artis Malaysia datang buat show, kita bayar 3,000. Artis Indonesia datang masuk, kita bagi 30,000. Artis Malaysia sendiri nak minta buat konsert, nak minta sponsor, paling susah nak dapat sponsor. Tapi bila artis Indonesia datang, belum orang nak sponsor. Sekejap tadi apa yang karyawan buat ni? Menghimpunkan penggiat muzik dalam negara ni untuk dapatkan sokongan mereka terhadap usaha memperbanyakkan lagu-lagu tempatan di radio. Kami nampak banyak ruang telah diberikan kepada lagu-lagu dari luar. Ini amat berbahaya kepada industri muzik kita. Kesannya kita punya artis tidak akan mendapat peluang di radio walaupun buat lagu-lagu yang sedap. Kita bukan anti pada lagu sembarang. Kita akui lagu mereka memang sedap dan berkualiti. Apa yang kita mohon ialah keseimbangan. Ikan luang dan peluang dan semua keseimbangan peluang dan kesempatan ya. Pada kita tidak dilanda kiamat. Salahnya pada kita. Sekarang benda dah sampai pada hujungnya, baru kita rasa kita tergugat. Kenapa tak dulu? Rasa dah macam terancam. Kenapa tak ajar pun? Seni itu adalah Ya, usut punya usut, ternyata keberagaman genre musik di Indonesia lebih banyak dari Malaysia. Di sisi lain, lagu-lagu dari Indonesia memiliki pesan-pesan religi ataupun pesan moral dan kemanusiaan. Kemudian kemasan lagu-lagu Indonesia dengan menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang lebih kaya dan mengikuti perkembangan zaman sehingga mudah dicerna oleh penikmat lagu, terutama generasi milenial, tidak hanya di dalam negeri termasuk di luar negeri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, itu dia guys ya.
lagu dan musik Indonesia ternyata juga populer di Malaysia. Ketika diadakan survei, ditanya kepada masyarakat bagaimana tentang musik dari Indonesia, dan pendapat mereka pun berbeda-beda ya. Ada yang bilang kalau lagu dan musik dari Indonesia itu beraneka ragam gitu ya, selalu ada keluaran terbaru gitu ya. Isinya pun banyak tentang moral religi, mungkin pesan-pesan cinta gitu ya. Jadi beraneka ragam gitu. Plus diperkaya lagi dengan kosakata bahasa Indonesia yang banyak gitu ya. Beda lagi dengan lagu dari Malaysia itu, dibilangnya iramanya tuh begitu-gitu aja gitu ya, hampir sama, hampir mirip gitu ya. Dan bukan hanya dari masyarakat biasa yang berpendapat, tapi dari musisi Malaysia juga bilang gitu. Hanya saja mereka juga mengakui kalau pasar musik Indonesia itu bagus banget gitu di Malaysia, tapi para pemusik dari Malaysia juga mengharapkan keseimbangan katanya gitu ya guys ya. Karena kalau musisi dari Indonesia itu kalau mau konser di Malaysia gampang sekali dapat sponsor katanya gitu. Sedangkan kalau musisi dari negara Malaysia sendiri kalau mau konser itu susah banget dapat sponsor. Ya mungkin memang tergantung minatnya juga ya, minat pasar juga ya. Itu ya, masyarakat nggak bisa dipungkiri juga karena masyarakat meminati musik dari Indonesia ini, terutama lagu-lagunya, dan banyak yang udah konser di sana gitu ya, kayak Rosa, Ungu, Krisdayanti, ya pokoknya banyak gitu ya. Sedangkan sebaliknya jarang gitu kalau di Indonesia ada konser musik dari Malaysia gitu ya. Paling cuma waktu band-band tahun 90-an kayak Axis ya dulu gitu ya. Axis itu pun nggak band gitu ya, mungkin personal aja ya, vokalisnya aja Izzat Lazim gitu ya. Kalau dibilang membanding-bandingkan kita juga nggak bisa gitu, soalnya ya nggak tahu juga memang banyak masyarakat Indonesia yang bermukim di sana juga, atau memang juga masyarakat Malaysia sendiri yang memang benar-benar menggemari musik Indonesia gitu ya. Jadi keseluruhannya ya memang musik Indonesia itu enak dinikmati gitu ya. Banyak pesan-pesan moral dalam setiap liriknya. Apalagi kalau kayak soundtrack film ya, film layar lebar, sinetron, biasanya itu soundtracknya tuh karena sering didengar gitu ya. Apalagi sinetron itu kan kejar tayang ya. Jadi karena seringnya itu lagu itu hampir tiap hari gitu ya, setiap sinetron mau dimulai. Jadi kita mau nggak mau jadi hafal gitu ya. Nah ini berkaitan satu sama lain, lagi-lagi tentang sinetron gitu ya. Sinetron itu pasti ada yang namanya soundtracknya ya, lagu pengiringnya, lagu pembukanya. Nah itu jadi salah satu penyebab juga ya bahasa Indonesia sering terdengar gitu ya. Bahkan ya rakyat Malaysia jadi terbiasa dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia itu ya. Oke ya, tidak bermaksud membandingkan, tapi kita ini Indonesia Malaysia adalah saudara ya guys ya. Tanpa berniat menjatuhkan siapapun, kita semua bersaudara ya. Jadi sama itu bermanfaat buat kita semua dan menambah wawasan untuk kita semua. Jangan dijadikan perdebatan ya. Oke, kiranya sampai di sini dulu video reaction dari Noi. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Dan jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Bye.